Oke, kali ini kita akan membahas tentang bahasa ya. Semalam kan perlu mempelajari bahasa Indonesia. Sekarang kita fokus ke pengertian bahasa. Artinya apa? Kita bahas dulu pengertian bahasa itu menurut beberapa pendapat para ahli. Jadi nanti teman-teman bisa memilih menurut para ahli yang mana yang lebih cocok buat teman-teman, dan kemudian bisa disimpulkan menjadi suatu bahan pikiran untuk kita. Jadi teman-teman, untuk pengertian bahasa ini, teman-teman bisa memilih ataupun bisa menilai sendiri, atau bisa mengambil dari kutipan-kutipan yang saya sampaikan nanti menjadi suatu bentuk pola pikiran baru ataupun suatu pikiran baru tentang pengertian bahasa. Jadi teman-teman bisa memilih ya, teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari video ini. Baik teman-teman, yang pertama itu kita harus paham ya pengertian bahasa itu. Jadi teman-teman kita bahas secara kamus besar, menurut kamus besar bahasa Indonesia ya, bahwa secara etimologi, secara terminologi mengartikan bahwa bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk kerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Itu tadi menurut KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, di sini kita akan menuangkan kembali menurut para ahli ya, menurut para ahli. Jadi teman-teman simak baik-baik video ini dan kita mulai. Yang pertama itu adalah menurut para ahli ya. Yang pertama adalah menurut Sudaryono ya. Pertama menurut Sudaryono, artinya apa? Sudaryono mengatakan bahwa bahasa adalah sarana komunikasi yang efektif walau tidak sempurna, sehingga ketidaksempurnaan bahasa sebagai sarana komunikasi menjadi salah satu sumber terjadinya kesalahpahaman. Ya, itu tadi yang pertama. Kemudian ada menurut William A. Haviland. Dia mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem bunyi yang jika digabungkan menurut aturan tertentu sehingga menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. Ya, itu tadi. Kemudian ada juga menurut Depdiknas 2005 ya, Depdiknas tahun 2005 mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah ucapan yang berasal dari perasaan serta pikiran manusia yang disampaikan secara teratur dan dengan memakai bunyi sebagai mediumnya. Itu tadi menurut Depdiknas ya. Kemudian ada juga menurut Hasan Alwi ya. Hasan Alwi, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer di mana dapat untuk dimanfaatkan semua orang dalam berinteraksi, bekerja sama, serta mengenali diri terhadap percakapan yang baik serta tingkah laku dan sopan santun. Kemudian ada juga menurut Tarigan ya, bahwa bahasa merupakan sistem yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan dipakai pada sistem generatif serta menjadi lambang atau simbol yang arbitrer. Kemudian ada juga menurut pendapat Santoso. Santoso mengatakan bahwa bahasa adalah rangkaian bunyi yang dikeluarkan melalui pengucapan manusia dalam saat kondisi sadar. Kemudian ada juga menurut pendapat Goris Krab ya, Goris Krab mengatakan bahwa bahasa adalah alat untuk berkomunikasi satu sama lain dan berupa simbol bunyi yang berasal dari alat ucap yang dimiliki oleh manusia.
Ya, itu tadi menurut Boris Krab. Berarti menurut Boris Krab ini berarti lumayan juga ya pengertian. Jadi teman-teman kita lanjut ya menurut Felicia. Kemudian kalau menurut Felicia, bahasa merupakan alat yang dipakai untuk berkomunikasi dan dapat berupa tulis atau tulisan. Wow. Kemudian kita lanjut menurut pendapat Will Adams. Will Adams mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem pengembangan psikologi individu yang dalam sebuah konteks intersubjektif. Kemudian ada juga menurut pendapatnya Wahyu Wibowo bahwa mengatakan bahwa bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang bermakna dan berinterkulasi yang bersifat arbitrer dan konvensional. Maka dapat kita simpulkan, teman-teman ya, dapat kita simpulkan bahwa pengertian bahasa secara sistematis yang teratur berarti berupa lambang-lambang atau bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau pikiran dari bahasa tersebut. Ya. Jadi bahasa itu bisa juga dikatakan sebagai alat komunikasi. Selain itu, teman-teman juga bisa dikatakan bahwa bahasa itu mana suka apa yang kita sampaikan melalui alat indera ataupun alat ucap manusia. Seperti yang kan ada juga tadi mengatakan bahwa melalui alat ucap dari manusia. Jadi kalau dikatakan berarti kita berbahasa tentang bahasa ya, berarti dapat juga dikatakan melalui mulut ya. Tapi ada juga tadi beberapa pendapat bisa berbentuk bahasa itu berbentuk tulis ataupun tulisan ya, berbentuk tulis ataupun tulisan. Berarti bisa kita pahami ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan pilih beberapa pendapat para ahli tadi dan bisa teman-teman ambil salah satunya menjadi referensi ataupun bahkan semua diambil menjadi suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu pemikiran yang baru ataupun wawasan baru tentang pengertian bahasa ataupun bagaimana sih bahasa itu menurut beberapa para ahli dan bagaimana sih bahasa itu menurut kesimpulan diri sendiri. Jadi teman-teman, kalau ada kesalahan dalam pengertian ataupun penyampaian yang saya sampaikan, jadi teman-teman harap dimaafkan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua dan ada juga gunanya supaya mencapai ilmu yang lebih baik dan mendapatkan ilmu yang lebih baik dan mencapai pemikiran yang lebih matang. Jadi cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya mohon pamit. Sampai jumpa kembali.